Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ya baca masailnya. Sebelum masuk di bab yang selanjutnya, kita ambil masail hari ini ya. Insyaallah. Nanti besok baru masuk di bab yang selanjutnya. Saya membaca. Dan ada dakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah ini ada dua. Ada dakwah kepada Allah betul-betul dia ikhlas menginginkan manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Baik dari melalui dia atau melalui orang lain. Jadi ada ta'awun. Kalau dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ingin orang mendapatkan hidayah kecuali melalui dia, maka ini pada hakikatnya berdakwah kepada dirinya. Berdakwah kepada dirinya. Siapa namanya antum belakang itu? Antum dengar apa yang saya ngomong? Nah, belakangnya ini siapa? Abdul Salam. Berapa orang ini? 3 orang. Coba ulang apa yang saya bilang tadi. Hah? Terus? Apa? Apa lagi? Antum perhatikan kalau orang ngomong, perhatikan itu adab. Ya. Kalau antum tidak mau mendengar, ya sudah, tidak usah antum sini duduk. Duduk sana belakang. Itu dari adab. Ya. Dan sepantasnya kalau ada orang bicara di atas, antum juga bicara main-main di bawah. Lempar-lempar songkok apa semua. Ya. Kalau ini majelis saya, maksudnya saya diberi wewenang untuk memarahi antum, cuman ya diperingati saya dulu ya. Adab seorang penuntut ilmu seperti itu. Ya. Seorang mendengar, orang berbicara. Orang berbicara. Saya sudah sampaikan kemarin ya, dari kisah siapa? Atha ibn Abi Rabah. Ya kan? Atani rajulun yuhaddithuni hadisan. Ya kan? Ka'allam asma' min qabl. Wa qad sami'tuhu, atau saya diam mendengarkan. Wa qad sami'tuhu qabla ayyulat. Datang laki-laki memberikan hadis pada saya diam mendengarkan. Seakan-akan saya tidak pernah mendengar hadis itu. Maksudnya perhatikan betul. Diam, menulis atau memperhatikan. Tidak main-main. Kemudian dikatakan apa namanya? Waqad sami'tuhu qabla ayyula, dan saya sudah dengar hadis ini sebelum orang ini sampaikan kepada saya. Itu hadis sebelum dilahirkan. Berarti artinya apa? Dia sudah hafal, sudah tahu apa yang mau disampaikan ini. Cuman dari adab. Yang kedua, adabnya bagaimana? Seorang Atha bin Abi Rabah, imam, itu mendengarkan orang yang di bawahnya. Ya kan? Oleh karena itu dikatakan para ulama, la yambulur rajulu 'aliman hatta ya'khudha al-'ilma 'amman fawqahu wa 'amman mislahu wa 'amman dunahu. Iya. Tidak tumbuh seorang laki-laki menjadi seorang alim sampai dia mengambil ilmu dari yang di atasnya, semisalnya, atau di bawahnya. Ya, seperti itu. Kalau antum paham, ya alhamdulillah antum paham. Tapi antum jangan main-main, diam-diam saja. Terganggu temannya yang samping, yang depan, yang belakang. Ya kan? Saya juga terganggu pandanganku. Mending antum lihat buku. Baik. Kemudian itu sudah ya, itu kemarin sudah sampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas, yaitu bagaimana menginginkan tersebar agama Islam walaupun bukan dengan dari tangannya. Iya. Nah, kedua, الثاني تنبيه على الإخلاص كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ini yang saya inginkan tafsirannya. Kata beliau tambih alal ikhlas. Jadi bentuk perhatian terhadap keikhlasan ini dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ini ikhlas. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Lianna katsiran minan nas law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi." Karena kebanyakan manusia walaupun dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada kebaikan, tapi pada hakikatnya dia berdakwah kepada dirinya. Ini kalau apa? Hah? Ya, dia inginkan orang itu mengikutinya saja. Ucapannya saja yang benar. Ucapannya orang lain salah. Ya, dia mau orang dapat hidayah melalui tangannya saja. Orang lain tidak mau. Jangan hadir di majelisnya, jangan. Sini saja duduk. Ini pada hakikatnya berdakwah kepada Allah, tapi apa hakikatnya berdakwah kepada dirinya, mengajak orang untuk mengikuti ucapannya, mengambil ucapannya, fatwanya dan selainnya. Orang lain jangan diambil, jangan dengar. Ya. Ini maksudnya. Jadi kita calon-calon dakwah seperti ini perlu diperhatikan. Detail. Antum mengajak manusia kepada kebenaran. Alhamdulillah. Tapi perhatikan apa maksudnya antum. Jangan sampai antum tidak ridho kalau agama Islam tersebar melalui dengan tangan-tangan orang lain dari pendakwah, dari pendakwah. Baik. Al-thalithatu annal basirata minal faraidi. Kata beliau yang ketiga bahwasanya al-basirah. Apa al-basirah kemarin? Nah, Arfan. Al-ilm. Iya, ilmun yakin. Ini ada 3. Pertama, Arhan. Dia harus memiliki ilmu apa yang dia ingin sampaikan. Dia berdakwah memiliki ilmu apa yang dia dakwai. Yang kedua, Abdurrahman, mengetahui hal mad'u, keadaan orang yang didakwai. Yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu. Dia tahu kaifiat, cara menyampaikannya, ya. Bagaimana cara menyampaikannya? Dia tahu keadaannya dan bagaimana cara menyampaikannya. Itu juga ilmu. Diistilahkan apa? Cara bicara, ya. Apakah dengan keraskah atau lembutkah, ya? Seperti itu. Baik. Ar-rabi'atu min Belum. Kata ya, belum masuk intinya. Annal basirata minal faraid. Dari basirah itu ilmu, itu dari sesuatu yang wajib. Dari sisi mana pendalilannya? Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Ya kan? Jadi dakwah Nabi SAW itu di atas ilmu. Dakwah itu wajib. Ya kan? Dakwah itu wajib. Dan dikatakan dakwah kepada Allah, yang ini menjadi kewajiban, itu harus di atas ilmu. Maka ilmu ini dikatakan syarat seorang berdakwah di atas jalan Allah. Berarti tak kala syarat ini memenuhi hal yang wajib, maka menjadi wajib. Ya kan? Tahu maksudnya kenapa di atas basirah ini wajib? Karena tidak terhitung dakwah kepada Allah kalau tanpa basirah.
Bagaimana antum dikatakan berdakwah kepada Allah dan antum tidak punya ilmu? Bisa dikatakan dakwah kepada Allah? Hah? Tidak bisa, tidak terpenuhi. Jadi kapan dikatakan dakwah kepada Allah? Hah? Dengan ilmu. Maka dikatakanlah ilmu itu sebagai kewajiban juga, sebagaimana dakwah itu menjadi kewajiban. Ya kan? Sebagaimana dakwah itu kewajiban. Itu pendalilannya. Paham di sini? Hah? Jadi dakwah al-basirah itu faraid. Kenapa? Karena tidak tegak apa? Dikatakan dakwah kepada Allah yang menjadi kewajiban kecuali dengan ilmu. Maka dikatakan ilmu itu menjadi wajib juga. Kalau diistilahkan ma la yatimmu bihi apa? Ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu bihi wajib illa bihi fahuwa wajib. Diistilahkan seperti itu. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang wajib. Dan dalil-dalil tentang seorang berilmu, ya, seorang berpengetahuan agama itu sesuatu yang wajib untuk seorang hamba, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dalam ayat huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita hidup di muka bumi, dikeluarkan dari perut-perut ibu, tidak mengetahui sesuatu apapun. Bagaimana antum bisa tahu? Dengan belajar. Ya kan? Dengan belajar. Berarti harus kemudian Allah berikan apa namanya? Allah berikan apa? Pendengaran dan penglihatan dan hati. Jadi itu pendalilannya ya. Basiro minal faraid, karena dakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ilmu. Nah, Ar-rabi'atu min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. kata beliau, dari burhan-burhan baiknya tauhid adalah keberadaan seseorang itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari masabbah, atau keberadaan tauhid itu suci dari masabbah. Masabbah itu mumasalah, celaan, ya, niddan dan selainnya. Ini di ucapan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ya kan? Jadi bentuk baiknya tauhid adalah bentuk pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala dari masabbah, tandingan, mumasalah. Begitu pula suci dari celaan-celaan. Seperti disebutkan kemarin, subhanallah, sebagaimana disebutkan juga, saya bersuci atau saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari dakwah saya kepada selain Allah, atau dakwah saya tanpa ada ilmu. Itu dia. Ya kan? Bentuk ucapan terhadap Allah tanpa ada ilmu. Iya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Karena orang berbicara tentang Allah tanpa ada ilmu itu pada hakikatnya mencela. Iya kan? Antum sifati Allah Subhanahu wa taala, antum berkata tentang Allah tanpa ada ilmu, berarti antum membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah tidak memiliki hal tersebut, atau dimiliki tapi lebih daripada itu, sedangkan antum memberikan pembatasan. Nah, itu bentuk celaan. Oleh karena itu berbicara tentang Allah dengan ilmu itulah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang Allah tanpa ada ilmu, itu bentuk apa? Celaan. Bentuk celaan, karena itu dosa sebesar. Baik. Kelima, Al-khamisatu anna min qubhi asyirki kaunuhu masabbatan lillahi. demikian pula dari jeleknya kesyirikan itu adalah bentuknya celaan, mumasalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tandingan, mengambil tandingan untuk Allah. Inilah kejelekan dari kesyirikan. Sudah kita sampaikan kemarin ya. Ini tambahan dari kejelekan kesyirikan itu adalah bagaimana dalam kesyirikan itu ada celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil sembahan selain Allah, seorang mengambil sembahan selain Allah, ini bentuk celaan karena menjadikan untuk Allah tandingan.
Ya, yang dimana ibadah yang menjadi kekhususannya diserahkan kepada orang lain, kepada yang lain. Ini bentuk celaan. Begitu pula seorang mensifati apa yang Allah tidak sifati atau menafikan apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tidak nafikan. Ini celaan. Ini celaan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini celaan. Ya. Nah, As-sadisatu wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi anil musyrikina li'alla yasira minhum walau lam yusyrik. kata beliau dari yang keenam ini, dan dia yang paling pentingnya, lihat. Jauhnya seorang muslim dari orang-orang musyrik. Seorang muslim menjauhkan dirinya dari orang-orang musyrik. Lihat, penjauhan ini, menjauhkan diri dari orang musyrik itu li'alla yasira minhum walau lam yusyrik, supaya dia tidak menjadi bagian darinya walaupun dia tidak berbuat syirik. Ini diambil dari ucapan mana? Wa ma ana minal musyrikin. Lihat, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan bagian dari orang-orang musyrik. Allah tidak katakan wa ma ana musyrik. Kalau wa ma ana musyrik berarti saya tidak berbuat syirik. Saya bukan orang yang berbuat syirik, ya kan? Tapi dikatakan wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Jadi walaupun dia tidak berbuat syirik, iya, tapi kalau dia bersama maka dia bagian dari orang musyrik itu. Makanya menjauhkan diri supaya tidak menjadi bagiannya walaupun dia tidak berbuat syirik. Walaupun dia tidak berbuat syirik. Jadi perhatikan itu detailnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dikatakan wa ma ana minal musyrikin beda dengan wa ma ana musyrik. Kalau wa ma ana musyrik, saya bukan orang musyrik. Berarti saya tidak berbuat syirik. Ini jelas. Tapi lafadznya wa ma ana minal musyrikin, saya bukan bagian dari orang-orang musyrik. Jadi menjauhkan diri supaya bukan bagian darinya walaupun dia bukan orang musyrik, dia orang bertauhid. Tapi kalau dia di situ, maka dia akan menjadi bagian dari. Ini pentingnya menjauh dari orang-orang seperti ini supaya kita tidak menjadi bagian dari orang tersebut. Bisa? Terus cepat ini. Ada 30 ini. As-sabi'atu kaunu tauhidi awwala wajibin. Ini yang ketujuh, jelas ini ya. Keberadaan tauhid itu adalah kewajiban yang paling pertama, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas, awwala ma tad'uhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Kemudian hadis yang kedua, tsumma da'uhum ilal Islam. Ini yang pertama. Ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk Islam. Terus As-saminatu annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta as-salah. Yang kedelapan bahwasanya tauhid itu dimulai dengannya sebelum segala sesuatu sampai salat. Iya, sampai salat. Bagaimana agungnya salat? Itu masih di yang kedua setelah tauhid. Karena salat itu bisa dikatakan ibadah atau bisa dikatakan salat atau bisa diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dianggap salat kalau dibangun di atas tauhid. Kalau kosong dari tauhid, dakwakan salat, dari tauhid, maka pada hakikatnya dia tidak melaksanakan salat. Ya. At-tasi'atu anna ma'na an yuwahhidullah ma'na syahadati an la ilaha illallah. Kata beliau makna ayyuhidullah, maknanya itu adalah syahadati an la ilaha illallah. Ini dari dua riwayat. Dikumpulkan dua riwayat menafsirkan satu makna dari makna yang lain. Jadi makna ayyuhidullah itu syahadat la ilaha illallah. Makna syahadat illallah itu apa? Tauhid. Nah. Al-ashiratu anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitabi wa huwa la ya'rifuha wa la ya'malu biha. Apa? Annal insana qad yakunu min ahlil kitabi wa huwa la ya'rifuha wa la ya'malu biha. Kata beliau pakai au di situ. Manusia kadang dari ahlul kitab
itu dia tahu syahadat alla ilaha illallah, ya. Atau sebelumnya dikatakan wa huwa annal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha. Manusia dari ahlul kitab itu kadang dia tidak tahu. Tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu la ilaha illallah, tidak tahu. Atau kata beliau au ya'rifuha, atau dia tahu wala ya'malu biha, akan tetapi dia tidak beramal dengan kandungan dari syahadat itu. Syahadat itu. Oleh karena itu ini diambil dari ucapan Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah. Ajak dia masuk ke mana? Mengucap la ilaha illallah. Karena kadang dia tahu. Dia tahu, tapi dia tidak mau berucap. Ya. Dia tidak mau berucap. Makanya disebutkan di sini. Atau kadang dia sama sekali tidak tahu. Dia sama sekali tidak tahu. Nah, Al-hadiyata asyarata at-tanbihu ala at-ta'limi bit-tadrij. iya. Kata beliau, perhatian terhadap belajar dengan tadarruj, ya, tingkat meningkat dari yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian seperti itu. Jangan langsung paling tinggi, ya. Pelan-pelan. Paling bawah dulu. Baru setelah itu naik, baru setelah itu naik, baru setelah itu naik. As-saniyata asyarata al-bada'atu bil ahammi fal ahammi. Iya, ini semua diambil dari hadis siapa? Ibnu Abbas. Dimulai dari yang paling pentingnya, kemudian yang paling pentingnya. Yang paling pentingnya apa? Dakwah kepada la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, masuk dalam Islam. Ini yang paling pentingnya. Walaupun sholat penting, tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Ini ajaran bentuk metode dalam belajar. Diambil yang paling pentingnya, kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya. Ya. Apa yang antum butuhkan. Ya. Naam. As-salisata asyarata masrifu az-zakati. Iya, tempat penyaluran zakat. Di mana? Ini disebutkan ala fuqaraihim. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Di mana dikeluarkan, yaitu di mana? Dikeluarkan ke orang-orang miskin, fuqara. Fuqara wal masakin. Fuqara ini paling bawahnya. Ini paling bawahnya. Baik. Ar-rabi'ata asyarata kashful alimi asy-syubhata 'anil muta'allim. Iya, kata beliau penyingkapan seorang alim syubhat terhadap orang yang belajar. Ini diambil dari ucapan Nabi SAW, fa in hata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah yaftaru alaihim shadaqatan. Ya, zakat, diajarkan zakat. Ya kan? Kemudian orang bertanya, kalau diambil zakat dikeluarkan di mana? Kata Nabi SAW, tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Perhatikan, jadi dia tahu apa diwajibkan mengeluarkan zakat, tapi di mana diambil? Kata Nabi SAW, diambil dari orang kaya. Kemudian berpikir lagi, di mana, siapa yang dikasih? Diberikan orang miskin. Ini namanya menyingkap syubhat. Maksudnya syubhat di sini sesuatu yang samar, bukan syubhat yang kita paham ya. Maksudnya sesuatu yang samar, kita tidak tahu. Iya, kemana? Kemudian disingkap oleh seorang alim, diajarkan seperti ini dan seperti itu. Baik. Al-khamisata asyrata an-nahyu an karaimil amwali. Kata beliau, larangan dari mengambil harta yang paling bagusnya. Dari kata Nabi SAW, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ya. Ini iyyaka, larangan memberikan faedah tahrim, makanya diambil an-nahyu an karaim al-amwal. Tapi diambil dari pertengahan, dari harta-harta mereka. Ini untuk orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. As-sadisata asyrata ittaqa'u da'watil mazlum. Iya, takut terhadap doa dari orang yang dizalimi. Kata Nabi SAW, wattaqid da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab.
Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan dan membalas langsung dari doa orang yang dizalimi. Hati-hati. Baik. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. Ini penting ya, dakwatul mazlum ini penting ya. Kadang kita tidak sadar. Seorang suami menzalimi istrinya, seorang istri menzalimi suaminya, anaknya, teman ke teman, ya, saudara ke saudara. Ya, kadang seperti itu. Ya, ini perlu. Bukan hanya dalam hal seperti ini, tapi kezaliman dari segala jenis. Ya. Kita kepada teman kita atau yang lainnya. Hati-hati karena ketika dia berdoa itu akan diberikan jawaban, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab dari doanya. Terus. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. Kata beliau, min adillati at-tauhid, dari bukti-bukti tauhid. Bagaimana dalam tauhid ada kesabaran dan keikhlasan. Ma jara ala sayyidi al-mursalin wa sadatil awliya. Ini Nabi SAW dan sahabatnya. Ini di perang Khaybar. Di sana kata beliau terjadi dari masyaqqah. Hal yang berat untuknya. Wal ju'. Wal ju'. Kelaparan. Wal waba. Waba itu penyakit. Bersamaan dengan itu mereka tetap berada di atas tauhid, sabar. Kesabaran inilah, tauhid inilah yang menjadikan dia berada di atas kesabaran, menanggung atau membawa dari apa yang menimpa mereka. Jadi disebutkan min adillati tauhid, dari kesabaran dia, ya, keikhlasan dia dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa orang yang bertauhid dari masyaqqah, al-ju' wal waba. Naam. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخر علم من أعلام النبوة. Ini ucapan Nabi SAW, la'utiyanna ar-raya gadan rajulan yuhibbullah wa rasuluhu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ini dia. Ini kata beliau, ini alamun min alamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Kenapa? Ditahu bahwasanya akan menang melalui tangan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Al-'ishrun tafluhu fi 'ainaihi alamun min a'lami. Ini juga. Bagaimana dengan hanya meniup dari mata Ali kemudian sembuh dari penyakit beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kealam seakan-akan tidak pernah sakit. Kealam yakun waja'ah, seakan-akan tidak pernah ada bekas sakitnya. Ini dari tanda-tanda kenabian, keberkahan dari Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-hadiyatu wal 'ishrun fadilatu Ali radhiyallahu anhu. Fadilatu Ali. Abdul Salam, apa keutamanya Ali di sini? Terus? Iya, itu dia. Allah cinta dan Rasulnya kepadanya. Ini dari keutamaan yang besar. Inilah pokok yang harus kita cari. Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Baik. Al-thaniyatu wal-'ishrun fadlu sahabati fi dawkihim tilka al-lailata wa syughlihim an bisyarati al-fath. Kata beliau, keutamaan sahabat pada daukihim, ini begadangnya dia memikirkan, berbicara berdalam-dalam dalam permasalahan dari
kabar gembira tentang kemenangan. Ya. Begitu pula apa? Kabar gembira akan kecintaan Allah SWT dan Rasulnya kepada siapa yang diberikan bendera ini. Ya. Ini semangat juga dari sahabat. Ya. Hirs terhadap kebaikan. Keinginan mendapatkan derajat di sisi Allah SWT sebagai orang dicintai. Terus? As-salisatu wal 'ishrun al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Kata beliau iman bil qadar li husuliha liman lam yasa'. Liman lam yasa'. Ada rokatnya situ? Hah? Apa hurufnya itu Sultan? Apa hurufnya itu? Apa hurufnya? Menjuzum. Bilam. Iya, alamatnya? Hah? Wahia? Alif. Dalilnya? Fathah. Masya Allah. Lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Perhatikan, ini kata beliau keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Ini beriman kepada apa yang Allah SWT telah takdirkan untuknya. Lihat, kata beliau lihusuli liman lam yas'a. Sampai padanya keutamaan dan dia tidak berdiam memikirkan siapa berharap, tidak ada. Ali radhiyallahu ta'ala sedang sakit. Berikan apa? Roya. Iha amman sa'a. Dan tidak sampai siapa yang berusaha, dia berpikir siapa ya? Ya. Saya ingin seperti saya seperti ini. Ya kan? Ini memang pada takdir. Kadang kita menginginkan sesuatu tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lain untuk kita. Ya, tapi perlu diketahui bahwasanya makhtarullahi khairum mimma makhtarna. Ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita itu lebih bagus daripada apa yang kita pilih untuk kita diri sendiri atau untuk diri kita sendiri, ya. Baik. Ar-rabi'atu wal 'ishrun al-adabu fi qawlihi ala rislika. Demikian pula di yang sebelumnya ini sahabat itu berjalan kemana? Ke Rasulullah SAW untuk mengetahui siapa yang diberikan roya ini. Sampai di sana siapa yang dicari? Ali radhiyallahu taala anhu. Ya kan? Tidak ada kesedihan tapi justru menambah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau al-adab fi qoulihi ala rislik. Ini di ucapan Nabi SAW. Ya. Bentuk adab. Naam. Al-khamisatu wal 'ishrun ad-da'watu ila al-islami qabla al-qitali. Kata beliau ad-da'wa ila al-islam qabla al-qital. Dalam hadis siapa? Sahal ibn Sa'ad. Kata Nabi SAW, umfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'um ila al-islam. Ya kan? Ini yang pertama. Tak kala sampai kemudian dakwakan kepada Islam. Ini sebelum sebelum peperangan dakwakan dulu pada Islam. Baik. As-sadisatu wal 'ishrun annahu masyru'un liman du'u qabla dhalika wa Kata beliau bahwasanya kita itu atau dakwah kata beliau disyariatkan untuk orang yang didakwai sebelum qital. Kalau dia apa maksudnya ini? Annahu masyru'un liman du'u qabla dhalik.
Ya. Maksudnya disyariatkan untuk mendakwai, ya, untuk orang yang sudah didakwai lagi sebelum diperangi. Jadi dakwah dulu, kemudian, dan ini dakwah dulu ini wajib. Setelah itu dia enggan untuk menerima dakwah, ya kan? Setelah itu ketika didatangi lagi, maka disunnahkan untuk mendakwai dulu sebelum apa? Sebelum diperangi. Itu maksudnya. Dakwah yang kedua kalinya. Dakwah yang kedua kalinya. Jadi dakwah kepada Islam sebelum qital. Ini untuk dakwah yang kedua kalinya, tak kala diutus siapa? Ali radhiyallahu taala anhu, ya, untuk memegang bendera, Taib. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. Kata beliau, dakwah bil hikmah. Dakwah itu dengan hikmah. Dari ucapan Nabi SAW, akhbirhum bima yajibu alaihim. Ya, karena dari hikmah itu seorang menyempurnakan dakwah. Tak kala seorang mengajak manusia masuk dalam Islam, ya tidak sampai di situ. Kata beliau, dari hikmahnya juga adalah tak kala dia masuk dalam Islam, kita dakwakan lagi apa yang menjadi kewajibannya. Ini katanya dari hikmah. Tidak setengah-setengah dalam berdakwah. Ya, sama kita ajak seorang masuk dalam mengenal sunnah Nabi SAW. Kemudian setelah itu diajarkan kembali bagaimana caranya. Kita tahu kan ini berwudu itu seperti ini, begini. Kemudian kita ajarkan lagi bagaimana tata cara dari wudu. Begitu pula sholat dan selainnya. Dari hikmah, kata beliau. Terus الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. Kata beliau, mengetahui hak Allah SWT dalam Islam, yaitu ditauhidkan dan tidak disyirikatkan dengan selainnya. Terakhir, man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Kata beliau, balasan terhadap orang yang mendapatkan hidayah melalui tangan seorang, ya, walaupun itu satu orang, ya, kita dakwai, kemudian dia mendapatkan hidayah dengan sebab kita, maka akan diberikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna juga dengan hadis, ya, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi wa lam yunqas minhu syai', ya, atau sebagaimana disebutkan Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh yang diberikan kebaikan ini, ditunjukkan kebaikan dan tidak dikurangi dari kebaikannya. Iya. As-salasun al-halifu 'alal futya. Ini sumpah terhadap fatwa, yang dikatakan wallahi. Ya kan? Wallahi la yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ini dia syahidnya. Sumpah Nabi SAW terhadap futya atau fatwa. Ya. Terus selesai kita dari bab ini tentang dakwah. Insyaallah kita masuk di tentang tafsir tauhid. Insyaallah besok satu bab, ya, karena sedikit. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.